Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua anak-anak. Pagi. Ya, itu di belakang ada beberapa bangku yang kosong. Teman kalian sedang kegiatan apa itu? Hah? PBB, Koramil. Berarti mengikuti itu pembinaan karakter ya? Ya, kita doakan saja untuk teman-teman kita yang sedang mengikuti kegiatan karakter berjalan dengan lancar. Amin. Untuk hari ini kita memasuki materi baru. Seperti yang terlihat di papan tulis, di sini ada tertulis relasi dan fungsi. Kalau sebelumnya kita materinya apa? Kemarin pola bilangan. Nah, nanti kita akan coba mengkaitkan dengan materi baru kita hari ini. Untuk pembelajaran hari ini nanti kita akan menggunakan alur merdeka. Ini bisa dibaca mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, hingga asesmen mandiri. Sebelum kita mulai, kita perhatikan dulu video berikut. Ya, dari tayangan video ini apa yang dilihat, Mas Mbak? Anak sekolah. Anak sekolahnya kenapa? Naik apa itu? Naik ember. Untuk sekolah saja ada yang naik ember ya. Jadi menghubungkan rumahnya ke sekolah itu tidak ada jalan atau tidak ada akses lain. Harus melalui ember. Apa yang bisa kita petik dari sini? Bersyukur. Kita yang jalannya lebih enak gitu kan, maka kita harus lebih bersyukur di situ. Kita mulai kesepakatan hari ini. Kalau kesepakatan yang lalu itu kan ada saling menghormati, disiplin, tanggung jawab. Ada yang perlu ditambahkan atau perlu dikurangi? Atau cukup ini saja? Cukup ini saja. Masih tahu saling menghormati itu contohnya seperti apa? Contohnya kalau saling menghormati gimana? Gimana? Menghargai. Kalau gurunya sedang menjelaskan, yang lain mendengarkan, perhatikan. Berarti kalau teman-temannya juga nanti ada yang berpendapat juga dihargai juga gitu ya. Kalau bertanggung jawab, misalnya saat mengerjakan tugas bagaimana? Diselesaikan atau dikerjakan gitu ya. Disiplin tahu ya, tepat waktu biasanya seperti itu. Ya, kita perhatikan di sini saya memiliki permainan. Ada permainan jika maka. Nanti yang mas-mas itu akan saya berikan kertas seperti ini yang berwarna pink. Mas-mas mau yang pink atau mau yang hijau? Oh, mas-mas yang pink, berarti mbak-mbak yang hijau ya? Oh, mas-masnya yang hijau, mbak-mbaknya yang pink. Oke. Mbak-mbaknya saya kasih yang pink. Nanti mbak-mbaknya menulis jika saya titik-titik. Terus mas-masnya nanti menulis maka saya titik-titik. Temanya bebas. Tidak ada paksaan. Temanya bebas. Tadi seperti apa? Yang mbak-mbak apa? Jika saya titik-titik, mas-masnya, maka saya titik-titik. Yang sudah dapat kertas bisa langsung menulis dan menempelkan. Cukup menulis dan menempelkan saja.
Oke, waktunya hanya 1 menit. Yang sudah bisa langsung ditempel di depan. Yang jika ditempel di sebelah sini, yang maka ditempel di sebelah sini. Yang sudah bisa langsung ditempel ya. Sambil saya urutkan. Ya, gimana? Ya, maka saya titik-titik misalnya, maka saya kenyang, maka saya pergi, atau maka saya ke Bandung, boleh bebas. Yang sudah lagi? Baru 2? Oke Mbak, silakan Mbak. Yang cowok ditulis di sana. Sudah semua ataukah ada yang belum? Sudah? Oh, kurang 1. Ya, tidak apa-apa Mas. Terbalik tidak apa-apa. Ya, sudah terkumpul ada jikanya ada berapa ini? 7 dan makanya ada 9. Ternyata banyak yang maka ya. Saya akan coba menghubungkan. Saya menghubungkannya acak saja. Boleh kan menghubungkannya acak? Misalnya saya hubungkan yang ini, saya hubungkan ke sini. Terus ini saya hubungkan ke sini, boleh kan? Ini saya hubungkan ke sini. Terus ini saya hubungkan ke sini. Terus ini kita hubungkan kemana nih? Sini boleh ya? Ini mana? Tengah, oke. Terus ini gimana? Oh ini, gini. Ini ya, oke. Kita bacakan coba. Saya akan coba bacakan yang pertama. Jika saya sukses, maka saya makan. Sedikit nggak nyambung sih, tapi ya tidak apa-apa. Jika saya bisa mendapatkannya, maka saya makan juga. Mendapatkan apa ini maksudnya? Kurang jelas. Jika kamu bukan jalanku, waduh. Jika kamu bukan jalanku, maka saya akan lebih menyayanginya lagi. Agak nyambung gini kayaknya. Nyambung sekali ternyata. Ini kayaknya bikin salting 1 kelas. Oke, dari yang kita lihat di sini, ternyata ada hubungan antara jika dan maka. Contohnya yang jika saya, tadi mana itu? Mana tadi? Jika kamu bukan jalanku, maka saya akan menyayanginya itu tadi. Kan ada hubungannya ya gak? Hubungan ini yang dinamakan dengan relasi. Seperti itu. Relasi itu menghubungkan dari kelompok pertama ke kelompok kedua. Sampai sini jelas? Jelas ya? Yang pertama ini yang dinamakan bagian awal itu dinamakan dengan domain. Domain itu adalah daerah asalnya. Ada berapa domain di sini? Yang warna 7. Jadi pink itu semua anggota pink itu adalah dinamakan dengan domain. Maka ini dinamakan dengan kodomain. Hah? Udah.
Sebentar. Mohon maaf ada iklan sedikit. Untuk maka ini yang dinamakan dengan kodomin. Kodomin itu disebut juga dengan daerah kawan. Ini daerah kawan. Yang ini dinamakan dengan daerah apa? Asal. Daerah asal itu dinamakan dengan domain. Berarti kodominnya ada berapa? 9. Ada 9. Semua yang warna hijau adalah kodomin. Semua yang warna merah adalah domain. Kan gitu kan. Ada yang mendapat pasangan enggak? Ada juga yang tidak mendapat pasangan kan? Jadi semua yang mendapat pasangan dari domain itu dinamakan dengan range atau daerah hasil. Sudah bisa membedakan antara domain, kodomin, dan range? Sudah ya? Domain itu daerah asalnya, semua disebutkan. Kodomin daerah kawannya. Yang tidak mendapat pasangan biarkan saja. Semua yang mendapat pasangan itu adalah range atau daerah hasil. Oke, kita tes lagi kemampuan yang kedua. Nanti akan saya bagikan post-it-nya lagi. Ini kita akan adakan tes awal. Kalian cukup menempelkan hasilnya di depan nanti ya. Ini berapa, Mbak? Ada 4 ya? Bisa langsung ke belakang 4. Ini berapa? 4, bisa langsung ke belakang 4. Hanya menyebutkan domainnya. Kurang berapa? 1? Yang ini 3. Terus di sini ada berapa? 3. Dan yang di sini ada berapa? 2. Ya. Yang sudah bisa menyebutkan domainnya, silahkan ditempelkan di depan. Yang sudah bisa langsung disebut ditempel di depan, Mas, Mbak. Domainnya apa saja atau siapa saja? Sudah? Yang sudah bisa ditempel. Ditempel di sini saja. Oke, waktunya hanya 1 menit. Oke, Yara, sudah? Ya, sudah ditempel aja. Domain tadi daerah apa? Asal. Oke, daerah asalnya apa saja atau siapa saja? Siapa saja. Ya, silahkan. Sudahkah? Serina sudah ditempel, Serina? Ya, sambil mengawali teman-temannya. Di sini aja. Ya. Ya, Serina sudah? Oke, ya, Fatma. Oke, Fatma juga sudah? Ya. Lanjut, yang mas-mas belum ada yang mau mencoba?
Ya, boleh ditempel di depan situ, Mas. Di bawahnya juga enggak apa-apa kalau enggak cukup. Kurang Zahra ya? Sambil saya coba lihat ya hasil pekerjaan teman-teman semua. Ada yang menulisnya ke mendatar juga enggak apa-apa. Sudah, Zahra sudah? Ya. Oke. Ya, dari sini hampir semua jawaban itu domainnya adalah semua anggota himpunan A. Berarti domainnya siapa saja? Ali, Siti, Amir, Rizky. Benar ya? Domainnya ada di sebelah sini semua. Yang kedua, kita jawab bareng-bareng saja. Sekarang pertanyaannya adalah range-nya. Ada yang mau mencoba Urun bertanya? Untuk Urun menjawab. Range-nya berapa, Mbak? Range-nya yang mana? Range itu daerah hasil. Range-nya yang mana? 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Satu ikut enggak? Enggak. Kenapa satu enggak ikut? Ya, tidak dapat pasangan. Berarti satu ikut dalam anggota apa? Daerah kawan. Daerah kawan tadi apa? Kodomain, benar. Jadi satu tidak ikut karena tidak mendapatkan pasangan, maka range-nya kita mulai dari 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Jelas? Jelas ya. Nanti kita akan menentukan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi capaian pembelajaran yang diharapkan untuk materi relasi fungsi itu seperti yang terus di atas ini, memahami range, menyajikan dalam bentuk diagram panah seperti tadi ini. Terus tabel himpunan pasangan berurutan dan grafik. Terus dapat menganalisis permasalahan. Ada 3 tujuan pembelajaran saya tawarkan dulu. Memahami relasi fungsi domain kodomain range. Yang kedua, menyajikan dalam bentuk diagram panah. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah. Ketiga, tujuan pembelajaran ini akan kita ikuti hari ini semua atau cukup yang mana saja? Saya tawarkan. 1, 2, 3 atau 1, 2 atau 3 langsung. Pilih yang mana? 1, 2. Oke, 1, 2 ya. Kita sepakati tujuan pembelajaran hari ini masuk di 1, 2. Jadi nanti kita fokus belajar pada memahami relasi domain kodomain range dan menyajikan dalam bentuk diagram panah. Ini saya jelaskan sekilas. Kita masuk ke tahap kedua yaitu eksplorasi konsep. Ini ada himpunan A, Jakarta, Bangkok, Tokyo, apalagi Manila. Indonesia, Jepang, Thailand, Filipina, Malaysia. Kalau yang ini saya coba, adakah yang mau menulis domainnya, membantu saya menulis domain ke depan? Ada? Siapa yang mau membantu saya untuk menulis domainnya? Domainnya apa? Nah, daerah asalnya apa? Berarti yang mana? Yang Jakarta atau yang Indonesia? Jakarta atau Indonesia? Jakarta, benar. Siapa yang mau membantu menulis Jakarta, Bangkok, Tokyo, Manila? Ada? Mas Mbak yang 8C? Ya kan? Silakan Mbak Kumala. Ya, membantu saya. Jangan takut untuk mencoba, kan seperti itu. Ada 2 pola pikiran, silakan ditulis di sini aja, Mas Mbak. Pola pikiran, ya. Kita manusia itu dianugerahi 2 buah pikiran, Mbak. Yang pertama, kita kalau berpikirnya tetap tidak mau tumbuh ya. Yang kedua adalah kita yang berpikirnya tumbuh. Yang membedakan hanya 2. Ini Jakarta kan? Jakarta, Bangkok, Tokyo, Manila. Kalau yang tetap itu kalau disuruh mencoba dia tidak akan mau. Tapi kalau yang bertumbuh kalau disuruh mencoba maju karena itu berdua
sebuah peluang kan gitu kan. Kalian mau berpikir tetap atau mau bertumbuh? Bertumbuh. Orang-orang itu harus mulai berpikir yang bertumbuh. Bangkok. Ya, ya, terima kasih untuk Mbak Mala. Domainnya ada ini. Berarti kita kalau mau menulis kodomennya, kita tulis apa saja? Indonesia. Saya tulis Indonesia. Terus apa lagi? Jepang. Kita tulis Jepang. Terus kita tulis apa lagi? Thailand. Filipina. Filipina. Terus Malaysia. Ini ya. Kalau kita lihat di sini, bisa enggak kita hubungkan kedua himpunan ini? Jakarta kita hubungkan kemana? Berarti ini harus kita kasih ke panah seperti ini ya. Terus Bangkok kita hubungkan kemana? Thailand. Ini enggak ke Jepang? Enggak ya. Tokyo? Jepang. Tidak, seperti ini. Yang satu Manila? Filipina. Oh, ternyata ada yang jomblo satu. Malaysia jomblo, tidak mendapatkan pasangan. Bisakah kalian menentukan domainnya apa saja? Domain? Jakarta, Bangkok, Tokyo, Manila. Oh, domainnya? Indonesia, Jepang, Thailand, Filipina, Malaysia. Kalau range-nya atau daerah hasilnya? Indonesia, Jepang, Thailand, Filipina. Malaysia ikut enggak? Enggak. Kenapa Malaysia enggak ikut? Karena tidak mendapatkan pasangan. Dari hubungan ini ada pertanyaan. Relasi dari A ke B itu kira-kira apa? Ibu kota dari. Berarti Jakarta itu ibu kota dari Indonesia. Seperti itu ya. Hubungannya ibu kota dari. Apakah mungkin negara dari? Enggak, karena Jakarta bukan negara. Jadi yang namanya merelasikan itu adalah mencari hubungannya seperti apa. Dari sini setelah kita eksplorasi konsep, apakah sudah paham? Sudah ya, sudah ada gambaran. Walaupun ini pertemuan pertama, saya kira pemahaman awal itu sangat penting. Oke, karena sudah paham, kita akan coba berdiskusi, membentuk kelompok. Nih, ada sebuah permasalahan yang nanti harus didiskusikan. Silahkan kalian membentuk kelompok, disesuaikan bangkunya biar pembelajaran terasa nyaman. Kita mulai dari sekarang. Ya, silahkan Mbak. Nanti sambil kalian membentuk kelompok, saya akan bagikan LKPD-nya ya. Mejanya bisa dibawa saja. Ini yang kelompok berapa sih? Kelompok 1. Kelompok berapa sih? 1. Langsung bisa ditarik ke depan. Dibentuk. Ya, seperti sana itu lebih nyaman ya. Mas, itu agak ke sini sedikit, Mas. Pepetin aja enggak apa-apa. Yang ini dibuat kotak saja biar lebih nyaman. Yang tidak dibutuhkan langsung dibawa ke belakang saja. Agak ke sini sedikit mungkin, Mbak. Biar temennya lihat. Ini kursinya. Saya usul sebelah sini nggak apa-apa ya. Jadi biar bisa semua fokus ke depan. Sudah? Mas, ini tolong ditaruh ke belakang karena sisa.
Mas, tolong Mas. Oke, saya bagikan nanti ditulis kelompok dan nomor peserta, dibaca dulu petunjuknya. Kita memasuki ke tahap berikutnya yaitu ruang kolaborasi. Saya jelaskan sedikit di tahapan ruang kolaborasi ini. Nanti teman-teman semua akan mendapatkan LKPD, di situ bisa dibaca dan ada permasalahan. Permasalahannya itu sangat simpel dan kalian pasti pernah ikut pelajaran prakarya ya. Prakarya ini ada Bu Iin sebagai guru prakarya, itu akan mengadakan proyek mengolah singkong dengan berbagai metode pengolahan seperti direbus, dikukus, digoreng atau diopen. Beliau mengambil sampel Ali, Budi, Cindy, Dedi, Edi, Fendi untuk membuat salah satu produk olahan singkong. Dari hasil sampel didapatkan bahwa Ali akan membuat donat, Budi membuat keripik, Cindy membuat bolu, Dedi membuat tape, Edi membuat getuk, Fendi membuat cotot. Tahu cotot? Kertas. Tahu cotot. Agar lebih mudah mengelompokkan metode pengolahannya, bantulah Bu In membuat relasi sampel murid dengan metode pengolahan dengan diagram panah seperti yang tadi kita pelajari. Untuk lebih jelasnya silahkan dibaca di LKPD masing-masing, dikerjakan secara berkelompok. Waktu mengerjakannya adalah 10 menit. Dimulai dari sekarang. Bisa sedikit agak bergabung. Dalam mengerjakan, nanti kalau ada pertanyaan, tunjuk jari, saya akan ke tempat ya kalau memang belum jelas. Seperti itu. Bisa dimulai dari sekarang. Ditulis dulu identitasnya Mas Mbak biar lebih cepat. Ini kelas 8C ya. Ya, sambil kalian mengerjakan saya akan nilai tahapan proses diskusinya. Yang ini tadi kelompok berapa Mbak? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 anggotanya siapa saja? Dian terus Dinda, Sada, sama Ilham ya. Kalau ada yang susah boleh ditanyakan. Yang jadi penulisnya Ilham ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan enggak, Mbak? Insyaallah bisa. Insyaallah bisa. Oke. Oh, ya itu ditanyakan Fatma dulu boleh. Cindil. Yara mungkin bisa sambil melihat. Apa Yara mau di sini biar kelihatan? Di sini aja. Di sini aja. Oh iya, Absennya. Sudah mulai mengisi? Oh iya. Ali, Budi, Cindy, Dedi, Edi, terus satu lagi siapa itu? Ini kalau dilihat di sini apa? Edi, terus siapa? Nah, di sini kan ada Fendi. Yang donat keripik, lah kan yang ditanyakan hanya apa Mbak? Metodenya kan? Ya kan? Kalau misalnya gini Mbak, kalau donat itu diapakan? Donat diopen yakin, digoreng bener. Jadi donat itu digoreng, maka nanti kita harus arahkan kemana donatnya? Yang buat donat siapa? Berarti Ali diarahkan kemana? Ya, digoreng seperti itu. Kan dengan metodenya kan? Sudah jelas sampai sini? Jelas ya? Sudah jelas? Anya dulu diisi dulu Mas, Mbak. Ali digoreng. Anya siapa saja? Ali. Terus siapa lagi? Ali pun tuh. Ya kan ada contohnya Ali. Setelah Ali siapa? Fendi. Baca dulu deh. Ali, Budi tulis dulu di situ. Jarang. Itu ya. Terus setelah nanti metodenya juga ditulis di sini. Ini kelompok berapa Mbak? Kelompok 3? Di sini kelompok berapa? Kelompok 2. Sudah ditulis belum? Oh iya, gimana Mbak? Direbus, digoreng, dikukus. Satu lagi apa tadi? Kita baca di sini aja. Ini. Direbus, dikukus, digoreng.
Berarti satu lagi di sini apa? Di oven. Oke. Di oven. Apalagi yang mau ditanyakan? Ya, disambungkan. Ali tadi membuat apa? Wah, Donat itu diapakan? Digoreng. Maka Ali dari sini aja ada apa? Digoreng. Mas bisa saling bantu di sini, Mas. Biar berarti ini enggak sama ya. Begini aja. Nah, gitu. Terus apa lagi? Budi membuat apa? Berarti Budi apa juga? Digoreng. Bisa menghubungkan seperti itu? Bisa ya? Lanjutkan. Ada yang mungkin masih bingung mau ditanyakan? Cara pengolahannya Mbak di sini, Mbak. Ini setelah direbus diapakan? Dikukus, tulis di sini. Di situ kan ada kan? Setelah dikukus diapakan? Digoreng. Terus di oven. Oke. Kita mulai dari Ali coba. Ali membuat apa? Donat diapakan? Digoreng. Arahkan Ali ke goreng. Nah, itu arahkan ya. Sudah jelas ya, Mbak? Yang kelompok sini sudah jelas belum? Sudah. Sekarang arahkan. Ali membuat apa? Ali membuat apa? Ali membuat donat diapakan? Arahkan ke digoreng coba. Gitar aja digoreng. Menceng nggak apa-apa. Nggak harus pakai penggaris kok. Nah, ini ada penggaris. Budi membuat apa? Keripik diapakan? Digoreng lagi. Oke, arahkan ke digoreng. Ada kesulitan atau tidak? Sudah ya, bisa ya. Gimana? Diarahkan aja. Nah, ini kan tinggal ditentukan. Domainnya apa saja? Oh, Sudah jelas kan? Ya. Sudah bisa mengisi yang bawahnya. Domainnya apa saja? Nah, domainnya siapa? Ali Nah, berarti domain ditulis di mana? Nah, di D. Sudah bisa menentukan domainnya. Kodomainnya apakah bisa? Kodomainnya bisa. Kodomain itu tadi apa? Daerah kawan. Nah, berarti kodomainnya apa saja? Jangan lupa nama ditulis. Lalu diapakan? Di oven. Arahkan ke di oven. Ya, range bukan yang tidak dapat pasangan. Range itu adalah semua himpunan kodomain yang mendapatkan pasangan. Berarti ada yang tidak dapat pasangan tidak usah ditulis di range. Sampai di mana tahapnya? Oh, mengarahkan dulu. Salah tidak apa-apa. Pendi diapakan? Pendi di situ membuat apa? Coret digoreng. Sudah ya, waktunya 3 menit lagi. Sudah selesaikan atau belum? Jadi buat iya toh. Cuma buat tapi diapakan? Tapi diapa? Direbus, oke, direbus. Saja direbus. Lah, kamu kalau buat tape diapakan? Ada yang sudah pernah buat tape? Tahu enggak perbedaan antara dikukus dan direbus? Dikukus itu kena air enggak? Enggak. Kalau direbus kena air kan? Berarti tape itu dikukus atau direbus? Dikukus, oke. Jadi sudah bisa ya bedakan antara dikukus sama direbus. Ya, yang semua yang mendapat pasangan dari domain itu daerah hasilnya kan gitu kan. Kesimpulannya, tuliskan kesimpulan kegiatan hari ini. Apa yang kalian pelajari?
Apa yang kalian dapatkan? Apa kita? Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Ah, gedok. Tidak tahu gedok. Gedok tahu gedok. Tidak tahu. Belum pernah makan gedok. Belum mbak, belum pernah makan gedok. Oh belum pernah makan gedok. Dari kelompok lain coba ada yang belum tahu makan gedok tidak? belum pun tahu Pak. Oh pernah tahu. Gedok itu cara masaknya bagaimana? Didang. Kalau didang bahasa Indonesianya apa? Dikukus. Sudah jelas ya? Waktunya 2 menit lagi. Relasi fungsi. Sudahkah? Bolu di oven. Kesimpulannya apa yang kamu pelajari hari ini? Apa? Yang kamu dapatkan apa? Materinya apa? Tentang apa saja? Apa kira-kira? Tidak tahu. Kamu pelajari apa sekarang? Tadi tentang apa? Pengolahan makanan. Materi utamanya apa? Domain kodomain itu tentang apa tadi? Ini apa? Berarti relasi kan? Yang kamu pelajari sekarang adalah relasi. Tentang relasi fokusnya pada apa? Pada apa tadi? Domain kodomain range kan gitu kan? Itu ya. Sudahkah? 1 menit lagi. Kesimpulannya. Membuat dengan cara ngonten. Boleh membuat dengan cara. Berarti metodenya kan? Ya berarti metode. Metode membuat singkong. Boleh kan? Relasinya. Sudah ya? Kalau sudah, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu demonstrasi kontekstual. Nih, demonstrasi kontekstual itu nanti teman-teman semua akan diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi yang tadi menarik sekali karena sesuai dengan praktek kalian kalau masak paling seneng, ya gak? Dulu kayak saya pernah itu nungguin masak sampai selesai, ya gak? Ya, pas kelas 7. Ada yang mau mencoba untuk kelompok berapa yang mau mempresentasikannya? Terakhir. Gimana? Yang mau merepresentasikan waktunya masih ada agak cukup banyak, bisa 2 kelompok. Semua yang namanya. Tadi ingat kesepakatan kita apa? Bertanggung jawab kan? Kalau bertanggung jawab maka semua harus mempertanggungjawabkan yang dikerjakan. Oke? Kelompok 2 siap ya? Kesimpulannya itu apa yang kamu pelajari hari ini, Mbak? Kita apa ya? Kamu belajar apa tuh? Tentang apa ini tadi? Tentang Kita bisa memahami relasi dominan, kodominan, domain bukan dominan. domain, Ya, domain. kodomin, Ya, sama range. Ya, seperti itu. Boleh. Ya. Ya, silahkan dicentang saja yang sudah paham. Kelompok 3 siap. Gimana? Kelompok 3 dulu atau kelompok 2? Oke, kelompok 3 silahkan. Dibawa ya, Mas. Oke, kita akan perhatikan kelompok 3 mau mempresentasikan. Saya kasih apresiasi dulu untuk kelompok 3. Kelompok 3 tadi anggotanya Bayu ya. Bayu, Sherina. Siapa lagi? Email apa? Email sama satu? Lutfi, oke. Kita apresiasi. Oh, Rifki nomor absen berapa tuh Rifki? Oh 13, oke. Nomor absen 13, oke. Yuk, yang lain pada saat presentasi semua memperhatikan teman kalian yang sedang presentasi. Dipersilahkan untuk kelompok 3 mempresentasikan ke depan. Yang lain memperhatikan ya. Silakan Mas, Mbak. Ya, silakan maju saja.
Saat presentasi, usahakan apa yang pertama kali kalian sampaikan? Salam. Perkenalan. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Setio. Nama saya Rifki Sanul Mubarak. Nama saya Imelda Afrilia. Nama saya Serina Adia Zahwa. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi aktivitas pengamatan. PUIN akan mengadakan proyek mengolah singkong dengan berbagai metode pengolahan seperti direbus, dikukus, digoreng atau di oven. Beliau mengambil sampel Ali, Budi, Cindy, Dedi, Edi, dan Fendi untuk membuat salah satu produk olahan singkong. Dari hasil sampel didapatkan bahwa Ali akan membuat donat, Budi membuat keripik, Cindy membuat bolu, Dedi membuat tape, Edi membuat ketu, dan Fendi membuat cotot. Agar lebih mudah mengelompokkan metode pengolahannya, bantulah Ibu Iin membuat relasi sampel murid dengan metode pengolahan dalam diagram panah. Sudah disepakati? Terdapat penyelesaian. Buat diagram panah. A. Ali, Budi, Cindy, Dedi, Edi, Fendi. Terdapat kodomen. Direbus, dikukus, digoreng, di oven. Tentukan domain, kodomen, dan range. Domainnya adalah Ali, Budi, Cindy, Dedi, Edi, dan Fendi. Kodomennya direbus, dikukus, digoreng, di oven. Range-nya dikukus, digoreng, dan di oven. Relasi dari kesimpulannya apa? Ya, langsung kesimpulan mendapatkan ilmu tentang domain, dan range. Coba temennya ada yang mau menanggapi atau enggak? Teman-teman ada yang mau menanggapi? Ya, gimana Mbak? Domain itu apa? Ada yang mau menjawab untuk kelompok 3? Ya. Ya. Domain adalah asal daerah. Asal daerah. Gimana Mbak? Ada tanggapan? Sudah? Asal daerah atau daerah asal? Daerah asal. Tidak apa-apa, hampir mirip ya. Asal daerah. Yang lebih tepatnya apa tadi? Daerah asal. Ada lagi mungkin yang mau menanyakan? Itu saja? Cukup? Oke, kita silakan diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ya. Satu lagi yang akan mempresentasikan kelompok 2. Oke, siap kelompok 2. Silakan, Mbak. Mungkin ini sedikit masukan untuk kelompok berapa tadi, kelompok 3 ya? Suaranya dikerasin sedikit. Mungkin ya. Dari kelompok 2 mungkin suaranya bisa lebih keras. Agak ke sini saja, Mas. Oke, dipersilakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Kumala Raharani, Fatma Harisadina, Muhammad Indra Alim, dan Naufal Aditya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini tadi kelompok 2 ya? Tentukan dominan itu ada Ali, Budi, Cindy, Dedi, Edi, dan Fendi. Dan yang apa mau kedominan
Kodominan itu ada direbus, dikukus, digoreng, dan di oven. Range-nya yaitu dikukus dan digoreng. Relasi dari himpunan A ke B adalah metode cara membuat singkong. Kesimpulannya, kita bisa memahami relasi dominan kodominan rang. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang dipertanyakan bisa ditanyakan. Oke, ada yang mau menanggapi untuk kelompok? Oh ya, siap, kelompok. Apa, Mbak? Kodomin, ada pertanyaan untuk kodomin. Dominan adalah kodominan ora reti. Iya toh. Kodominan ke apa? Mak, coba jawab. Bisa. Oke. Apakah ada teman dari kelompok lain yang bisa membantu menjawab teman dari kelompok 2? Kodomin itu apa? Mungkin dari kelompok 1 maupun kelompok 4 ada yang membantu? Kelompok 1 mau membantu menjawab kelompok 4? Ya, gimana Mas? Kodomin? Lupa. Asal hasil. Kelompok 3 ada yang mau mencoba membantu menjawab kodomin? Ya. Kita nggak bisa, tapi kalau range kita bisa. Teman-teman maaf kalau kodominan itu saya tidak bisa menjawab karena kurang memahami, tapi kalau range saya bisa menjawab. Range adalah hasil dari dominan sama kodominan. Oh, ternyata kelompok 3 sebenarnya sudah tahu, hanya mencoba mengetes ya. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, luar biasa sekali. Biar pola pikir kita bertumbuh, memang kadang kita harus menghadapi apa yang dinamakan dengan tantangan. Seperti itu. Semua orang yang siap dalam menghadapi tantangan pasti nanti akan lebih sukses. Dari yang pertama awalnya tidak tahu akan menjadi lebih tahu seperti itu. Tapi tadi dari kelompok 3 sudah luar biasa memberikan range itu seperti apa gitu ya. Oke. Terima kasih untuk tahapan selanjutnya kita sudah selesai. Kita akan memasuki nih. Kita akan simpulkan bareng-bareng. Ternyata tadi dari kelompok 2 kelompok 2 tadi ya, benar ya, Mbak? Kelompok 2 itu belum begitu jelas dengan yang dinamakan kodomin. Kita simpulkan bersama dulu. Domin itu tadi apa domin? Daerah asal. Semua himpunan yang berada di anggota awal itu dinamakan dengan domin. Kalau kodomin, daerah kawan. Semua anggota himpunan yang ada di akhir atau himpunan B tadi adalah dinamakan dengan kodomin. Apa itu yang dinamakan dengan range? Daerah hasil. Apa saja daerah hasil itu? Semua himpunan kodomin yang mendapatkan pasangan atau mendapatkan jodoh, benar? Dari domin gitu ya. Bisa disajikan dalam bentuk apa saja tadi? Diagram apa tadi? Diagram panah. Terus ada juga himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan itu misalnya tadi Ali dipasangkan dengan siapa? Di situ. Direbus atau digoreng? Digoreng. Ali dengan digoreng. Budi dengan digoreng. Terus Cindy di oven. Kasihan ya Cindy di oven. Terus Dedi dikukus. Kasihan juga Dedinya dikukus. Dedi dikukus. Jadi digoreng. Ada yang tidak mendapatkan pasangan, yaitu direbus seperti itu. Sudah pahamkah untuk materi yang seperti ini? Jelas ya? Lebih jelas dari awalnya tadi kita nggak tahu apa itu domain kodomain. Apa kita mau mempelajari relasi fungsi? Sekarang sudah ada gambaran untuk mendapatkan relasi fungsi. Oke, kita akan coba berefleksi bersama dengan koneksi antar materi.
Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Mempelajari apa? Memahami relasi. Oh iya. Dari Bayu mempelajari tentang domain, kodomain, range. Dari kelompok 2 tadi sudah mau menjawab tentang relasi gitu ya? Ya, hari ini kita mempelajari tentang relasi. Bagaimana perasaanmu selama pembelajaran berlangsung? Senang. Senangnya kenapa? Karena ya Ada yang dijodohkan gitu? Ada yang presentasi, oke. Mendapat tambahan ilmu baru tadi ya, waktu mendapatkan kodomain itu ya. Oke. Pengalaman belajar apa yang kalian dapatkan? Pengalaman belajarnya yang seperti apa? Tegang pas waktu kelompok atau pas waktu maju? Oh, pas waktu presentasi tegang, boleh. Terus dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Senang gitu? Gitu ya? Dari pelajaran ini kelak akan digunakan untuk apa? Relasi tadi bisa menghubungkan itu untuk apa kalian besok? Masih bingung? Kalau saya punya ini, saya akan buat ini kan gitu kan? Ya, jadi kalian dalam melaksanakan sesuatu itu akan lebih terarah ya gak? Kalau kita sudah tahu relasi, jika maka kalau saya mau melakukan ini dampaknya ini kan gitu kan? Berarti kalian akan lebih berhati-hati. Semua sebab pasti ada, semua akibat pasti ada sebab. Jadi berhati-hatilah dalam mengambil keputusan. Seperti itu. Oke, kita akan coba. Silahkan kembalikan posisi meja seperti semula. Kita akan masuk ke bagian akhir, yaitu asesmen formatif mandiri. Untuk salah satu anggota kelompok mengumpulkan hasil dari diskusi ya di depan, ditaruh di sini. Ada pertanyaan di depan, nanti saya akan bagikan, post-it-nya, ditulis nama dan nomor absen saja. Terus nomor 1. Kalian cukup menjawab jawabannya saja. Seperti ini. Saya bagikan, nanti waktu mengerjakannya hanya 5 menit. Pertanyaannya cukup mudah. Yang belum dapat ini di sini. Kursinya diambil dulu. Ditulis nama kelas, nama, nomor absen, terus ditulis jawabannya saja. Waktu mengerjakannya 5 menit. Yang sudah selesai bisa langsung ditempel di depan. Oh, jadinya nggak terlihat. Saya bacakannya. Terlihat? Oh sudah. Yang tidak terlihat bisa saya bantu bacakan. Di Sekolah Adiwiyata kelas 8 sedang melakukan proyek kebun sayur.
Hasil panen kali ini digunakan untuk memasak sop sehat di kantin sekolah. Sayur yang dipanen adalah kol, wortel, brokoli, seledri. Sayur tersebut dapat diklasifikasikan menurut warna dominan, kuning, orange, hijau, putih. Bagian yang dimanfaatkan ada buah, umbi, daun, bunga. Dari hasil analisis kalian, jenis sayur manakah yang berwarna hijau dan dimanfaatkan bunganya? Warna hijau dan dimanfaatkan bunganya. Silahkan dianalisis dulu sayurnya apa saja, warna dominannya apa saja, bagian yang dimanfaatkan apa saja, dan tentukan jenis sayur mana yang berwarna hijau dan dimanfaatkan bunganya. Yang sudah bisa ditempel di depan. Tidak harus menunggu 5 menit, boleh masih bisa maju saja, tidak apa-apa. Ya, yang sudah bisa langsung maju. Indra mungkin bisa ditempel saja, tidak apa-apa. Ditempel di sini saja. Salah tidak apa-apa. Tidak apa-apa Mbak, dipakai menggunakan diagram panah boleh kok, tidak masalah. Sudah ada berapa ini? 13, masih ada kurang berapa? 13, 14. belas, 15 sudah? Tidak ada lagi? Sudah selesai? Coba kita tentukan sebelum saya melihat jawaban kalian. Kira-kira sayur mana yang berwarna hijau dan dimanfaatkan bunganya? Brokoli. Berarti kita pisahkan yang menjawab brokoli ya. Saya tulis brokoli ada di sini. Yang brokoli saya tempelkan di sini. Ini brokoli. Ini brokoli, ini brokoli, ini brokoli, ini brokoli, ini brokoli, ini banyak, ini brokoli. Ya ini. Kita hitung. Loh ini ada brokoli, kenapa kok tidak ditempelkan yang di kolom benar seperti itu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Yang masih belum, oh ini brokoli, ini brokoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 banding 7. Coba ini menjawab kol dan brokoli. Apakah kol berwarna hijau? Kol berwarna apa? Putih. Hijau nom. Kol berwarna apa? Putih. Kalau kol yang berwarna hijau disebut apa? Kobis. Ya kan? Yang kol tua itu ya. Mungkin sebenarnya yang menjawab kol berwarna hijau itu ada benarnya, mas-mas yang tadi. Menjawab kol berwarna hijau karena kol itu hijau muda gitu ya. Tahunya hijau muda. Tapi cenderungnya kalau kita di sini tadi sudah ada keterangan warna dominan. Warna dominan, maka kalau kol warna dominannya apakah hijau atau putih? Putih, seperti itu. Luar biasa, sudah ada pemahaman. Bagaimana kok bisa menentukan brokoli? Terus bagaimana yang tadi menentukan brokoli dan kol? Mungkin yang menentukan brokoli dan kol melihat bahwa kol adalah berwarna hijau.
Tapi yang menentukan brokoli saja mungkin akan menggunakan, tadi ada yang menggunakan diagram panah. Kalau sudah menggunakan diagram panah pasti akan tertuju hanya satu sayur. Jelas kira-kira semua ya? Jelas. Sampai pertemuan terakhir ini adakah yang mau ditanyakan tentang relasi? Sudah jelas semua? Domain, kodomain, range, sudah paham? Sudah ya? Untuk menentukan seperti ini biar mudah, kita bisa menggunakan yang dinamakan diagram tadi panah, atau menggunakan himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan itu misalnya kita pasangkan kol warnanya dengan apa? Putih. Wortel warnanya dengan oranye. Brokoli hijau, seledri hijau. Ada enggak yang berwarna kuning di sini? Tidak ada. Itu dinamakan himpunan pasangan berurutan. Sudah jelas sekali anak-anak hari ini? Sudah. Luar biasa, pertemuan kita sudah sampai ke tahap akhir yaitu asesmen formatif mandiri. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi fungsi. Fungsi itu hampir mirip dengan relasi. Perbedaannya adalah kalau fungsi domainnya hanya mendapat satu pasang dari kodomain. Kalau tadi kan boleh mendapat dua pasang. Kalau sekarang hanya mendapat satu pasang untuk pertemuan selanjutnya. Jika tidak ada pertanyaan, saya beri apresiasi luar biasa untuk kegiatan hari ini. Kita tepuk tangan bersama-sama dulu. Merayakan keberhasilan kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.